Biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. Terus gimana Put? Kamu berhenti dari hibibura malam itu juga? Tanya saya. Enggak Pak, jawab si Putra. Loh kenapa? Kamu nggak takut? Ya takut sih Pak. Bohong kalau enggak mah. Tapi saya keinget sama emak, sama bapak di kampung. Terus saya juga ingat adik-adik. Saya masih butuh biaya buat sekolah. Saya nguatin tekad, apapun yang terjadi saya akan coba bertahan. Kamu langsung balik ke dalam hibibura lagi Put? Enggak, saya nunggu sampai subuh di halte bus, hehehe, kata Putra sambil nyengir. Saat azan subuh berkumandang, Putra kembali lagi ke tempat wisata X tersebut, lalu masuk kembali ke wahana hib-hib hura. Dia sudah menguasai diri kembali dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarga di kampung. Saat bekerja, kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya semalam. Meskipun Anton menanyakannya karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihat ia lari terbirit-birit dini hari tadi. Putra cuma menjawab enggak kenapa-kenapa. Malamnya Putra tertidur sangat pulas karena memang kurang tidur sehari sebelumnya. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di hib-hib hura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata, penunggu hib-hib hura, bukannya tidak ada sama sekali, tetap ada meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi, sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh iya, bunyi lonceng sepeda ontel. Putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Kring, 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 kring. Ramai sekali. Ternyata sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan tekad demi keluarga lah yang membuat Putra kuat bertahan di sana. Suatu sore menjelang malam, belum terlalu larut sekitar pukul 9, Putra bermaksud melaksanakan sholat isya di musola yang berada di luar. Musola itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia tak bergeming, mencoba tetap khusyuk. Sholat isya pun tuntas juga Putra tunaikan. Lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Quran. Angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menghentikan sejenak bacaan ngajinya, menarik nafas sebentar, lalu melanjutkan kembali mengaji. Krek, 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 itu bunyi batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Putra di tengah mengajinya. Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi Putra pada bagian pipi kiri, lebih tepatnya menampar karena cukup keras. Pohon beringin itu seolah hidup menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu bergerak mendekati Putra. Pohon beringin itu seolah tidak suka mendengar lantunan ngaji Putra, menyuruhnya berhenti.
Astagfirullah, seru Putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia mengembalikan posisi duduknya menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagaikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa. Pohon beringin itu menggoyang-goyang pelan seperti tertiup angin, tapi semakin condong miring ke musola. Nih beringin mau roboh apa gimana? Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil resiko tertimpa pohon. Jadi tuh pohon gerak, Put? Tanya saya. Kayaknya iya, Pak. Gak suka deh kalau saya ngaji. Jawabnya. Ah, gila tuh tempat. Ngeri banget sih, respon saya. Terus penampakan apa lagi yang kamu lihat, Put? Saya jadi penasaran dibuatnya. Sejenak Putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. Oh ini, Pak, ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya. Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu, Pak? Sinyo, jawab saya. Nah, iya itu, Pak. Noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda, kata Putra menegaskan. Loh, ngapain mereka? Tanya saya. Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke Hibibura manusia. Nah, malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situ sekeluarga, terang Putra. Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu ada nggak, Bud? Tanya saya lagi. Setan ngetop gimana tuh, Pak? Putra balik nanya, bingung. Itu loh, kayak Mbak Kunti, Mas Pocong, Mbah Wo, Kalong Wewe Tuyul, terang saya. Oh itu ada, Pak. Saya pernah lihat kuntilanak suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus Tuyul, saya suka lihat mereka di kebun jagung, terang Putra. Ngapain mereka di situ? Wujudnya bener gak sih kayak yang suka digambarin di TV? Tanya saya. Joget-joget aja, Pak. Mantatin saya, dah gitu hilang. Saya ngelihatnya ada takut juga, lucu juga, hehehe, kata Putra sambil tertawa. Putra menerangkan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV. Wujud anak-anak, kepalanya botak, pelontos, ada gigi seperti taring keluar dari mulut, di sudut bibir bawah, hanya mengenakan kain yang dibuntal seperti popok dan bola, matanya putih semua mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai, yang seberapa waktu lalu membuat Putra bermalam di halte bus. Meskipun Putra tidak melihat pun, hanya dengan mendengarkan dari lantai atas kamarnya, dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Crek, 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 sret. Itu bunyi rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Telah 2 bulan Putra tinggal di Hibibura, dia makin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuninya. Tapi jika sudah sendirian dan di atas jam 9 malam, dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola, gazebo, dan memilih melakukannya di ruangannya. Terlalu banyak gangguan, katanya. Rekan kerja di Hibibura selain Anton, yang akrab juga dengannya adalah Teddy, katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja, mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan atau bahasa lebih umumnya kesurupan saat sedang berada di Hibibura. Saat kesurupan ada kalanya dia membentak-bentak Putra. Suaranya berubah-ubah, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, suara berlogat bule, suara anak-anak. Bentak gimana, Put? Tanya saya. Pergi kamu dari sini, pergi kamu, pergi.
begitu Putra meragakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis aja, ada yang teriak-teriak, ada yang merintih minta tolong, tambahnya. Pernah saya mimpi serem banget, Pak, kata Putra. Mimpi apa? Tanya saya. Saya melihat penyiksaan sadis banget, Pak. Ada yang kepalanya dihantam balok, ada yang ditusuk-tusuk perutnya, dadanya, matanya, kepalanya dipancung, ada juga yang ditembak, dicambukin sampai berdarah-darah, ada yang diperkosa rame-rame juga. Ih, serem Pak, ngeri saya kalau lihat, urai Putra sambil bergidik. Tunggu dulu, penyiksaan katamu? Tanya saya. Iya Pak, penyiksaan, kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata X memang pernah terjadi penyiksaan sekaligus pembunuhan. Dahulu tahun 1942, saat tentara Jepang datang ke Indonesia sampai akhirnya masuk ke kota X setelah melucuti militer Belanda. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda, bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebelah lokasi, disitulah akhir hidup para tawanan. Tentara Jepang ini sampai sekarang pun kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada, tidak jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata X. Kalau menurut Om Hao, tokoh spiritual yang cukup terkenal itu, apa yang dilihat Putra dalam mimpinya itu adalah konsep retrokognisi. Dalam kasus Putra, melalui mimpi dia diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi di situ. Sebelum sekarang tempat itu menjadi tempat wisata, kamu udah kayak Om Hao Put, bisa ngelihat kejadian zaman dulu, kata saya. Oh, jadi dulu di situ tempat pembantaian, Pak, respon Putra. Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya memang begitu, timbal saya. Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan kakinya dirantai itu arwah gentayangan para korban ya, Pak, kata Putra dengan nada miris. Bisa jadi, Put, respon saya. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan ke saya lengannya merinding. Heranya saya sebenarnya juga merinding. Jujur saja, sebelum Putra menceritakan perihal mimpinya, itu saya sedikit sangsi akan penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hibibura dan cerita-ceritanya. Namun, dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal, membunuh banyak jiwa, saya yakin akan kebenaran cerita dan pengalaman yang menyeramkan Putra di sana. Kamu tahu nggak kenapa kalau sedang dengerin baca atau cerita tentang makhluk gaib, penampakannya kamu merinding? Itu karena makhluk dan kejadian itu beneran ada dan terjadi. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka makhluk yang tidak terbatas ruang dan waktu. Boleh jadi mereka ada di sekitar kalian, merhatiin kalian. Banyak-banyak berdoa ya. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Suatu malam Putra kemalaman pulang sehabis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi. Keasikan ngopinya sampai lupa waktu, sudah pukul 11 malam. Segera Putra pamitan kepada kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal maksimal pukul 9 malam, dia sudah beranjak pulang dan tiba di Hibibura setengah jam kemudian. Aduh, sialan, aku kemalaman, mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh, gumamnya saat membuka gerbang depan
Hibhibura. Waktu sudah menjelang tengah malam. Dia lalu berjalan menyusuri paving block dengan waspada, siap-siap akan kemungkinan penampakan. Meskipun sudah semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Toh mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara. Itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra. Masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu seolah menyapa saat mendengar seperti ada suatu aktivitas dari mereka yang tak kasat mata. Normalnya manusia jika melihat suatu yang ganjil, bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan pula, pasti respon pertamanya kaget, kedua takut, lalu selanjutnya tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam terpaku karena lemas, dan ada yang tetap ketakutan setengah mati sampai-sampai berteriak histeris lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50-an, perawakan sedikit tambun namun tidak pendek, lehernya miring ke kanan, lidahnya menjulur mengeluarkan air liur, matanya terbuka membelalak, tapi air matanya bercucuran, dan kakinya seperti menjinjit tapi tidak menyentuh paving block, mengapung 30 cm dari permukaan paving block. Sosok itu bersuara seperti suara orang tercekik. Putra kaget bukan kepalang, seluruh darahnya serasa berdesir turun ke kakinya. Jantungnya berdegup kencang, namun lututnya lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah apalagi ini, kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya, sosok itu masih di depan, menghadangnya. Tolong, jangan ganggu saya. Jangan nunjukin seperti ini. Saya di sini cuma ingin bekerja. Tolong pergi, kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dijawab demikian oleh sosok itu. Putra masih berjongkok sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu dari celah jemarinya, dia melihat sosok itu seperti membalik badannya perlahan, meskipun tetap mengapung, kemudian berlalu dan pergi dari hadapannya. Keesokan harinya Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung, tanya Anton. Iya, kayak orang kecekek gitu, tegas Putra lagi. Lalu Anton bertanya ciri-ciri sosok yang seperti menggantung itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merogoh saku celananya, mengambil handphonenya. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, coba lo lihat, kayak bapak ini enggak ya yang semalam? Lihat, tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya ke Putra. Putra meraih handphone Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud Anton. Ya Allah, bener Ton, yang gue lihat bapak ini, kata Putra. Wajahnya berubah pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu yang dirayakan di Hibhibura bersama seluruh karyawan. Loh,
Tahu nggak siapa bapak ini? Tanya Anton. Putra menggelengkan kepalanya. Namun Pak Dwi, dia pimpinan Hibibura sebelumnya, terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahunnya itu, Pak Dwi ditemukan tewas tergantung diri di pohon mangga di belakang gudang. Rumor yang beredar, dia bunuh diri karena frustasi istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Ton, Ted, gue minta jangan lo bilang siapa-siapa ya kalau gue ngelihat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita aja yang tahu, pinta Putra kepada 2 sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian, Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Dirut kepada Putra agar kabar yang menggegerkan itu jangan disebar ke kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruang Dirut 1, dia menggerutu, dasar. Kalau nggak Anton ya si Teddy nih yang ember. Udah, aku bilang jangan bilang siapa-siapa. Bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di Hibibura. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lantas pulang kampung halaman untuk berlebaran ke keluarganya. Saat kembali lagi ke kota X, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hibibura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hibibura selesai, taman sekampungnya itu bilang ke Putra ada keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun sampai malamnya temannya itu tidak kunjung kembali ke Hibibura. Keesokan malamnya ibunda Putra menelponnya. Ibundanya meminta Putra berhenti bekerja di Hibibura. Tata ngasih tahu emak, tempat itu kamu kerja banyak juriknya. Bahasa Sunda, artinya adalah hantu seram, kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar, melainkan kabur balik ke kampung. Dia tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata penghuni Hibibura. Udah nak, emak sama bapak juga nggak mau ada apa-apa sama kamu. Emak mana tega anaknya harus terus-terusan ditemenin jurik di tempat kerjanya. Kamu berhenti nak ya dari situ. Cari kerja di tempat lain aja, atau kalau kamu mau pulang kampung lagi juga nggak apa-apa. Emak, bapak, sama adik-adik udah nggak kenapa-napa, urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hibibura kerap melamun, berpikir apakah dirinya masih waras atau tidak dengan hidup berdampingan dengan para penghuni Hibibura yang sesekali menampakkan diri di hadapan Putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain, dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sudah muncul, Putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tak kasat mata melalui kamera handphonenya. Tetapi herannya dengan mata telanjang, dia dapat melihat sedangkan di kamera tidak terekam. Artinya, di tahun ke-6 setelah dia memikirkannya masak-masak dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya dan atas desakan ibunya, Putra memutuskan berhenti bekerja di Hibibura. Saat keputusannya itu diambil, sudah masuk tahun 2018, lalu berbekal modal, pesangon dan tabungannya serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hibibura, Putra mencoba usaha berjualan bunga di taman hias di kota Z. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha terpukul. Putra akhirnya memutuskan pulang kampung. Dia tetap berjualan bunga dan tanaman hias, namun secara daring. Untuk pendapatan dan kegiatan sehari-hari, dia bekerja di usaha kuliner saya. Put, apa para penunggu Hibibura nggak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas atau ke tempat tidur kamu? Tanya saya.
Sebenarnya ada, Pak, jawabnya. Kan ruang atas tuh nggak ada pintu, langsung tangga aja, akses turun naik. Jadi pas saya tidur, saya merasa ada yang ngebelai-ngebelai saya gitu, Pak. Pas saya melek, saya ngelihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget bangun, saya ngelihat ada sesuatu turun dari tangga sambungnya. Wujudnya gimana, Put? Nggak jelas, Pak. Jalannya tuh merayap kayak cicak, tapi tubuhnya manusia. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu mak lampir nggak? Iya tahu. Nah, saya lihat kepalanya kayak mak lampir, tapi matanya bulat merah nyala. Oh, itu kali ya yang bikin panik karyawan orang tidur di Hibibura sebelum kamu. Yang jatuh terus meninggal itu, kata saya menyimpulkan. Iya, Pak, sepertinya, kata Putra. Kisah Taman Roh selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita saya dari awal. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ya, jangan lupa selalu berdoa, mohon dijauhkan dari gangguan mereka ya guys. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.